3935. Di sofa dupa, Nyonya Lan acuh tak acuh. Yang Kai menunggu sebentar, lalu meletakkan keranjang di atas meja, berbalik dan melangkah mundur. Kembali ke sayap, bermeditasi bersila, dan menggunakan energi untuk mengatur napas. Sekarang kekuatan elemen api telah diringkas di segel daunnya. Meskipun tingkatannya telah memenuhi harapan, Yang Kai masih perlu beberapa waktu untuk menstabilkan. Jika ada waktu, perlu segera menyelesaikannya. Dan dia tidak tahu kemana harus mencari kekuatan elemen tanah, jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk sementara menstabilkan elemen apinya. Yang Kai dapat dengan jelas merasakan aura kehancuran yang terkandung dalam kekuatan elemen api di segel dao miliknya. Jika kekuatan ini digunakan untuk melawan musuh, itu pasti dapat memainkan peran besar. Sayangnya, karakteristik api sejati gagak emas terlalu jelas. Berbeda dengan kekuatan kayunya, dia memadatkan kekuatan kayu dengan kerja kerasnya sendiri, dan sulit dideteksi orang lain. Kekuatan api berbeda, jika tidak sepenuhnya dikendalikan, jika terungkap, akan sulit untuk menangani akibatnya. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika itu bukan pilihan terakhir, dia tidak akan pernah mengaktifkan kekuatan api di segel daunnya. Benda ini, seperti teknik rahasia transformasi naga miliknya, adalah kartu truf terakhirnya. Di atas segel dao, warna hijau dan hitam mengalir dan silih berganti, yang terlihat sangat misterius. Saat bermeditasi, Yang Kai tiba-tiba mendengar suara aneh, dia tidak bisa tidak membuka matanya dan memperhatikannya dengan cermat. Suara itu sedikit tidak terdengar pada awalnya, tetapi itu seperti tangisan seorang wanita. Tangisan ini terdengar sangat tertekan, jika bukan karena pikiran Yang Kai yang tenggelam dan persepsinya yang tajam, dia tidak akan bisa mendengarnya. Dalam kehampaan yang luas ini, bagaimana bisa ada tangisan seorang wanita? Dan menangis dengan sangat sedih dan sedih, sepertinya dia telah mengalami hal yang sangat menyedihkan. Yang Kai tiba-tiba merinding. Dia tidak ingin lebih memperhatikannya, tetapi suara itu masuk ke telinganya tanpa henti, membuatnya kehilangan konsentrasi untuk bermeditasi. Dia sedikit mengernyit, bangkit, mendorong pintu, dan mengikuti suara itu. Setelah beberapa saat, Yang Kai berdiri di geladak kapal besar dan menatap sayap di lantai atas dengan ekspresi kosong di wajahnya. Isakan lembut wanita itu datang dari sayap lantai atas, dengan kata lain, apakah Nyonya Lan menangis? Yang Kai berpikir bahwa dia salah, Nyonya Lan adalah Open Heaven kelas 6, dan melihat 3000 dunia ini, dia juga orang yang kuat, bagaimana dia bisa diam-diam menangis begitu sedih? Tapi sumber suaranya tidak salah, itu benar-benar berasal dari lantai paling atas. Kamu juga punya hari seperti ini. Yang Kai sangat senang, meskipun dia tidak tahu apa yang membuat pemilik sedih, tetapi dia telah dilemparkan olehnya dalam beberapa hari terakhir. Mendengarkan tangisan sedih pada saat ini seperti suara alam, menyegarkan. Berdiri di geladak dan mendengarkan dengan seksama untuk sementara waktu, sambil membawa tangannya di punggungnya, setelah beberapa waktu, Yang Kai akhirnya kembali ke kamarnya. Sehari kemudian, Yang Kai, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, tampak kesal, menatap langit-langit, dan menggertakkan giginya. Ini belum berakhir, wanita gila itu tidak tahu hal menyedihkan apa yang dia temui, dia benar-benar menangis selama sehari semalam, tetapi seseorang dengan kultivasi tingkat tinggi, meskipun dia bersembunyi dan menangis diam-diam, itu bisa mempengaruhi emosi orang lain tanpa terlihat. Yang Kai terganggu dan sama sekali tidak dapat bermeditasi, dan bahkan suasana hatinya menjadi sangat buruk. Dengan marah, Yang Kai berguling dan bangun dari tempat tidur. Setelah beberapa saat, di depan sayap pemilik, Yang Kai mengangkat tangannya, mengetuk pintu dan memanggil, Nyonya Bos, Nyonya Bos. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menjawab, tetapi tangisan itu tidak berhenti. Aku masuk, kata Yang Kai dan mendorong pintu kemudian masuk. Melewati ruang luar dan memasuki ruang dalam, Yang Kai melihat sekeliling, dan tiba-tiba wajahnya berkedut, melihat bahwa kamar yang semula bersih dan rapi, saat ini berantakan dengan sisa buah di mana-mana, meja dan bangku juga runtuh, seluruh ruangan diresapi dengan bau anggur yang kuat. Melihat ke samping, keranjang bambu yang Yang Kai bawa sudah setengah kosong, tentu saja dimakan oleh pemilik, kalau tidak, tidak akan ada sisa buah di lantai. Yang Kai benar-benar tidak mengerti, buah spiritual yang pahit dan astringen, bagaimana pemilik bisa memakannya. Berbalik untuk melihat sofa dupa, Yang Kai mengerutkan kening, hanya untuk melihat di sudut sofa dupa, di mana pemilik meringkuk dengan tangan merangkul kakinya, kepalanya terkubur di celah di antara lututnya, terisak pelan, dan bahunya terus-menerus bergetar. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Yang Kai. Pada saat ini, bos wanita dari penginapan pertama tampak terlalu lemah, selemah anak kucing yang tidak memiliki rumah dan terluka.
Hatinya sedikit tersentuh, dan Yang Kai menghela nafas diam-diam. Ini adalah sesuatu yang menyedihkan, bagaimana bisa seperti ini? Bagaimanapun, dia masih seorang wanita, tidak peduli seberapa kuat dia juga rentan. Suasana hatinya sedikit melunak, Yang Kai membungkuk dan mengangkat meja dan kursi yang jatuh ke tanah, mengambil batu buah yang berserakan di lantai, dan beberapa toples anggur kosong. Setelah memilah-milahnya, Yang Kai berdiri di depan sofa yang harum, merenung lama dan tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Yang paling penting adalah dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, jadi dia hanya bisa menghela napas dan menepuk pundak Nyonya Lan. Nyonya, 9 dari 10 kali hidup tidak memuaskan, masa lalu hilang, jangan menangis lagi. Pemilik yang terisak perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yang Kai. Saling memandang, mata Yang Kai melonjak tajam. Pada saat ini, pemilik adalah bunga pir dengan hujan, kedua matanya yang indah bengkak seperti buah persik, wajahnya ditutupi dengan air mata, bulu matanya yang panjang memiliki tetesan air mata, dan wajahnya merah karena mabuk. Hanya dengan melihat itu, bisa membuat orang merasakan apa artinya patah hati. Yang Kai mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan senyum yang tidak berbahaya dan menatapnya. Bidang penglihatan pemilik perlahan-lahan terfokus, dan kelembutan asli secara bertahap digantikan oleh dingin dan keras. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu bocah bau." Hah? Yang Kai secara naluriah merasa ada yang tidak beres, pemiliknya seperti ini, kenapa sepertinya dia mabuk? Open Heaven kelas 6 juga akan mabuk. Beraninya kamu kembali. Pemilik berkata dengan getir, matanya dipenuhi dengan tuduhan darah dan air mata. Ah, Yang Kai bingung. Pada saat berikutnya, lengannya menegang dan dia melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa pemilik telah mengulurkan tangan dan meraih lengannya, dan kekuatan kekerasan mengalir ke tubuh Yang Kai dari lengannya. Dalam sekejap, wajah Yang Kai berubah, hanya merasa seolah-olah Yang Kai seperti daun yang jatuh di lautan luas, dan tidak dapat menggunakan kekuatan sedikit pun dari seluruh tubuhnya. Menghadapi badai dahsyat yang mungkin datang kapan saja, hanya bisa pasrah pada takdir. Kekuatan Open Heaven kelas 6 sebenarnya menakutkan. Sementara masih shock dan kebingungan, pemilik telah mengerahkan kekuatan di pergelangan tangannya, melemparkannya dan jatuh di lantai dengan keras. Segera setelah itu, pemilik melompat turun dari sofa dupa, memegang Yang Kai dengan satu tangan untuk mencegahnya melawan, dan tangan dan dua kaki lainnya jatuh seperti tetesan hujan ke arah Yang Kai, meninju dan menendang sambil mengertakkan gigi dan mengutuk. Kamu bajingan kecil, kamu berani kembali, dan kamu masih memiliki wajah untuk kembali. Mengapa kamu tidak mati di luar, untuk apa kamu mundur sekarang? Suara benturan tak henti-hentinya, Yang Kai mampu menangkis beberapa kali pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan sama sekali. Dia hanya bisa meringkuk di tanah dengan tangan di atas kepalanya, melindungi wajahnya, dan diam-diam menahan pukulan yang tidak dapat dijelaskan ini. Tidak tahu berapa lama, tangan dan kaki pemilik perlahan-lahan kehilangan kekuatan, dan akhirnya dia duduk di tanah, memukul Yang Kai dengan tinjunya, dan menangis. Tangisan itu menyayat hati, patah hati, dan air mata jatuh di pipinya seperti manik-manik dengan tali yang putus, seolah-olah dia telah menderita suatu keluhan besar. Yang Kai mengangkat kepalanya, wajahnya mengerikan, dia ingin memarahinya, tetapi ketika dia melihatnya seperti ini, dia tidak bisa memarahinya lagi, jadi dia hanya bisa dengan penuh kebencian berkata, "Wanita gila, apa yang kamu lakukan, kenapa kamu memukuliku?" Yang Kai datang dengan ramah untuk menghiburnya, tetapi dia tidak berharap akan dipukuli oleh orang lain. Kemarahan Yang Kai sepertinya tidak dapat dipadamkan bahkan jika dia menuangkan semua air. Pemilik, yang banyak menangis, segera menghentikan suaranya, air matanya masih jatuh, tetapi dia memandang Yang Kai dan berkata, "Kamu memarahiku." Matanya dipenuhi dengan kemabukan, dan dia jelas sedikit bingung. "Mengapa aku memarahimu?" Yang Kai juga ingin marah, tetapi dia tidak bisa memarahinya. "Wanita gila, wanita gila, wanita gila." Pemilik menatapnya, tiba-tiba tersenyum, dia mengulurkan tangannya dan memeluk leher Yang Kai, menjepit di depannya, dan menepuk kepalanya dengan tangan yang lain dan mengobrak-abrik rambutnya. Bocah bau itu masih sama seperti sebelumnya. Digosok kepalanya seperti ini, rasa malu yang tak dapat dijelaskan muncul dari hatinya. Yang Kai menggertakkan giginya dan mengumpulkan energi untuk melepaskan diri dari belenggu Nyonya Lan, tetapi di bawah tekanan Open Heaven tingkat 6, dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Karena kamu kembali, jangan pergi, datang dan temani aku untuk minum." Pemilik mendengus dan mengambil sebotol anggur. Terlepas dari Yang Kai mau atau tidak, dia membuka mulutnya dengan satu tangan, mengangkat lehernya sedikit, dan kemudian menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Anggur dingin berguling ke tenggorokan,
dan kemudian ada sensasi terbakar. Setelah beberapa saat, sebotol anggur dituangkan secara paksa ke perut. Perutnya terbakar seperti api, dan bintang emas muncul di depan mata Yang Kai. Satu-satunya pemikiran adalah bahwa anggurnya tampaknya sedikit kuat. Tubuh sekuat nadi naganya bahkan tidak tahan, dan dia mabuk begitu cepat, tidak heran wanita ini mabuk. Anggur ini jelas bukan minuman biasa, dan kemungkinan besar diseduh secara khusus. Senang bisa kembali, jangan pergi ketika kamu kembali. Pemilik menangis dan tertawa, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah menuangkan anggur ke Yang Kai, dia mengambil buah spiritual First Line of Snow lagi. Seutas benang dimasukkan ke mulutnya, dan dia bergumam, ini yang kamu suka makan, makan lebih banyak. Yang Kai mengutuk dalam hati, menyukai pamanmu. Hanya hantu yang suka makan buah pahit dan astringen semacam ini, dia bermaksud menolaknya, tetapi sayangnya, seluruh buah itu dimasukkan paksa ke dalam mulutnya, kemudian pemilik mengisinya lagi dengan anggur, dan bahkan daging dan intinya dimakan masuk ke perut. Adegan di depannya berat, berusaha mempertahankan garis kesadaran terakhirnya, Yang Kai menggunakan tangan dan kakinya untuk melepaskan diri dari lengan pemilik, dan kemudian merangkak menuju pintu, berteriak dengan lemah, Baitua, tolong. 3936. Setelah merangkak tidak jauh, Yang Kai merasakan sesak di pergelangan kaki, seharusnya ditangkap oleh pemilik, dan kemudian tubuhnya diseret kembali. Minum lagi. Pemiliknya membuka mulut Yang Kai dan menuangkan minumannya. Tidak tahu berapa lama, Yang Kai bangun dan merasakan mulutnya sangat kering, dan tenggorokannya terbakar. Dia membuka matanya dan melihat ke atas, dia melihat kain kasa merah muda, sedikit terpana, dan hilang akal. Setelah beberapa saat, beberapa ingatan yang kacau dan samar-samar muncul secara bertahap. Dia sepertinya datang untuk melihat apa yang terjadi pada pemilik, kemudian dia memukulinya dengan keras, dia dengan paksa menuangkan beberapa botol anggur, dan kemudian Yang Kai jatuh pingsan. Ingatan itu masih melekat pada saat dia dibawa kembali untuk minum anggur kedua. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, dia tidak memiliki kesan sama sekali. Tidak tahu anggur jenis apa itu, tetapi memiliki kekuatan alkohol yang sangat kuat sehingga membuat Yang Kai mabuk hanya dalam 2 botol. Di mana ini? Yang Kai menatap kain kasa merah muda di atas kepalanya dan berpikir sejenak, dan kemudian Yang Kai menyadari bahwa dia berada di tempat tidur Nyonya Lan. Tenda kasa ini jelas sesuatu di sofa dupa pemilik. Sakit kepalanya sangat buruk, dan ketika ingin mengulurkan tangan dan menggosok kepalanya, Yang Kai menemukan bahwa lengannya dibalut oleh sesuatu, menoleh untuk melihat, Yang Kai tiba-tiba melebarkan matanya, terkejut, dan seluruh tubuhnya merasa buruk. Itu bukan sesuatu, tapi kepala pemilik. Pada saat ini, pemilik berbaring miring, meringkuk, tidur nyenyak. Dia tidak tahu apa yang dia impikan, tapi masih ada sedikit seringai di sudut mulutnya. Senyum, berapa lama dia mempertahankan postur ini, bagaimanapun Yang Kai merasa lengannya sedikit mati rasa. Sebuah ledakan horor. Adegan ini agak menakutkan, bukan karena pemiliknya tidak cantik, sebaliknya, pemilik cantik alami, dia memiliki wajah dan sosok yang membuat pria manapun tidak akan berpaling ketika melihatnya, tertidur bersama bahkan lebih diinginkan. Kuncinya adalah orang ini adalah bos wanita. Yang Kai telah banyak dipukul olehnya dalam beberapa hari terakhir, sebelumnya, dia datang untuk menghiburnya tetapi malah dipukuli olehnya. Jika pemilik tahu bahwa dia tidak hanya naik ke tempat tidurnya, tetapi juga tidur dengannya untuk waktu yang lama, Yang Kai memperkirakan berapa banyak hidup yang dia miliki tidak cukup untuk mati. Untungnya, pakaian bos wanita masih rapi, melihat dirinya lagi, meskipun dia sedikit malu, tetapi tidak ada tanda-tanda menanggalkan pakaian, dengan kata lain, tidak ada yang terjadi ketika dia tidak sadar, yang membuat Yang Kai diam-diam menghela napas. Sekarang situasi ini bukan yang terburuk, jika sesuatu benar-benar terjadi, itu akan berakhir. Setelah memikirkannya, itu benar-benar ambigu. Jika benar-benar dilihat oleh orang lain, itu akan merepotkan. Bagaimanapun, lebih baik mundur dulu. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai menahan napas, dengan hati-hati menarik lengannya dari bawah leher batu giok Nyonya Lan, lalu berjingkat di atasnya dan diam-diam turun dari tempat tidur. Memutar kepalanya dan melihat sekeliling, lantai penuh dengan stoples anggur, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan bau alkohol. Yang Kai diam-diam mengertakkan gigi, mabuk adalah kesalahan, Yang Kai hanya pernah mendengar sebelumnya, dan belum pernah mengalaminya, dia selalu bisa mengendalikan diri meskipun dia minum alkohol terlalu banyak, kali ini dengan mabuk secara paksa, akhirnya Yang Kai benar-benar mengerti. Tidak ada waktu untuk membersihkan, Yang Kai menoleh dan melirik pemilik yang masih berbaring di sofa dupa. Membuka pintu dengan ringan, Yang Kai melangkah keluar dan dengan hati-hati menutup pintu tanpa mengeluarkan suara.
Yang Kai bertindak seperti pencuri, jika tidak menekannya dengan sengaja, pasti bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Setelah melakukan ini, Yang Kai merasa lega. Tempat benar dan salah tidak boleh tinggal lama, penting untuk kembali ke rumah sendiri dengan cepat. Sementara Yang Kai mengancingkan pakaiannya, dia berbalik dan melompat turun, mendarat langsung di geladak. Begitu Yang Kai mengalihkan pandangannya, dia melihat Baiki berdiri di depannya membawa seember air panas, matanya bertemu, Baiki tertegun, kamu. Yang Kai juga sedikit tercengang. Dia memiliki hati nurani yang bersalah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu orang ini begitu dia menoleh. Dia dengan cepat menyesuaikan pakaiannya dan berkata, kakak Bai sedang sibuk. Iya, Baiki mengangguk tanpa sadar. Kalau kamu sibuk, aku akan kembali dulu, kata Yang Kai, membawa tangannya di punggungnya, dan pergi ke kabin selangkah demi selangkah. Baiki menatap punggungnya dengan linglung, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat sayap di lantai paling atas. Ember di tangannya jatuh ke geladak, dan air panas tersebar ke seluruh lantai. Yang Kai berpura-pura tenang dan kembali ke kamar, menyeka keringat dingin di kepalanya. Belum sempat duduk, dia mendengar ledakan keras di pintu, dan kemudian 3 pria besar bergegas masuk, semua dengan wajah cemberut dengan aura pembunuh. Apa yang kamu lakukan? Yang Kai terkejut dan menatap Baiki, akuntan dan koki yang mendekatinya dengan waspada, sambil perlahan mundur. Ketiganya tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka datang dengan kerja sama diam-diam, kemudian mereka melemparkan Yang Kai di tempat tidur. Kasir memegang sempoa emas tinggi di tangannya, dan dia hendak menghantamkannya. Koki meletakkan pisau dapur yang dipoles di dahi Yang Kai, dan Baiki menggunakan handuk putih untuk membungkus leher Yang Kai 2 kali, dan mengencangkannya. Yang Kai mendesis, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mengapa harus menggunakan kekerasan? Baiki membungkuk, hampir menyentuh wajah Yang Kai, wajahnya mengerikan, dan dia berkata, bocah bau, jika saya menanyakan sesuatu, Anda harus menjawab dengan jujur. Jika Anda berani membuat pernyataan palsu, itu akan membunuh Anda segera. Kamu bertanya, kamu bertanya. Yang Kai menganggukkan kepalanya berulang kali, itu benar-benar 2 kepalan tangan yang kalah dari 4 tangan, 3 orang datang sekaligus, dan dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Mata Baiki merah, di mana kamu tadi malam? Di mana lagi? Tentu saja di kamar. Ini juga benar, memang di kamar, tetapi bukan kamarnya sendiri. Kamu berani berbicara keras ketika kamu akan mati, tunjukkan padanya beberapa warna. Baiki memiringkan kepalanya ke Koki, dan pisau dapur di tangan Koki segera terangkat tinggi. Tunggu, Yang Kai terkejut, orang-orang ini benar-benar bermain, bagaimana saya bisa tetap baik ketika pisau ini memotongnya? Kamu harus menghargai kesempatan yang diberikan kepadamu. Aku akan bertanya lagi, di mana kamu tadi malam? Baiki mengertakkan giginya. Yang Kai merasa malu dan menjawab, apakah kamu tidak melihatnya? Mengapa kamu bertanya padaku? Apa yang saya lihat belum tentu kebenaran, saya ingin Anda memberitahu saya di mana Anda berada tadi malam. Di kamar, bos. Yang Kai menggaruk wajahnya, matanya tidak menentu, dan wajahnya disertai seringai. Setelah dia selesai berbicara, dia merasa handuk yang melilit lehernya tiba-tiba mengencang, dan pisau dapur di dahinya juga memiliki napas yang tajam. Baiki mengencangkan handuk, matanya merah, dan lubang hidungnya terengah-engah. Apakah kamu melakukannya atau tidak? Lakukan, apa? Yang Kai terengah-engah. Aku bertanya padamu apakah kamu melakukannya? Baiki mengertakkan gigi dan mengulangi. Aku tidak melakukannya, aku tidak melakukan apa-apa, bos dan aku tidak bersalah, dan aku tidak melakukan apa-apa. Yang Kai menjulurkan lidahnya, bertahan dengan susah payah. Benarkah? Baiki masih memiliki ekspresi tidak percaya, terutama karena adegan yang baru saja dilihatnya terlalu mengingatkan. Pagi ini, Yang Kai berlari keluar dari kamar bos dengan pakaiannya yang acak-acakan. Sulit bagi orang untuk tidak berpikir terlalu banyak. Itu benar. Yang Kai dengan cepat mengangkat 3 jari dan bersumpah ke langit. Baiki menatapnya dengan serius, dan setelah beberapa lama, benang merah di matanya perlahan menghilang, dan dengan jentikan tangannya, dia merobek handuk yang melilit leher Yang Kai, dan berdiri di samping tempat tidur menghadap Yang Kai dan berkata, katakan, apa yang terjadi, Anda sebaiknya tidak berbohong padaku, atau saudara-saudara kita tidak akan mengampunimu dengan mudah. Saat dia berbicara, dia memegang salah satu ujung handuk di masing-masing tangan. Akuntan itu menggoyangkan sempoa emasnya di sampingnya, itu bergetar, dan si juru masak mengguncang pisau dapur, cahaya dingin yang berkedip pada bilahnya membuat orang pusing. Yang Kai menggaruk lehernya dan batuk beberapa kali, lalu menatap 3 pria besar yang berdiri di depannya, dengan ekspresi khawatir, dan berbisik, sebenarnya, saya tidak benar-benar tahu apa yang terjadi.
Kamu tidak tahu. Baiki menatap lagi, wajahnya galak, kalau begitu katakan yang kamu tahu. Yang Kai tidak berdaya dan hanya bisa secara singkat mengatakan apa yang terjadi sebelumnya, mengatakan bahwa dia mendengar tangisan lembut dari lantai atas, jadi dia ingin memeriksa situasinya, tetapi setelah memasuki rumah pemilik, dia sedih melihatnya menangis. Saya secara naluriah ingin menghiburnya, tetapi siapa sangka bahwa dia secara paksa menuangkan 2 toples anggur, dan kemudian dia tidak sadarkan diri, dan ketika dia bangun, dia berbaring di tempat tidur pemilik. Benar saya tidak ingat, saya bahkan tidak dapat mengingatnya sekarang. Setelah mendengarkan, Baiki dan yang lainnya saling memandang, pikiran spiritual mereka melonjak, dan mereka diam-diam berkomunikasi. Bai tua, bukankah kamu memberitahu anak ini untuk tidak mengganggu bos dalam beberapa hari terakhir? Tanya akuntan. Baiki sedikit malu, lupakan saja. Setelah anak ini mengirim buah spiritual itu ke bos, saya segera melarang larangan di sayap, dan saya tidak bisa merasakan apa-apa. Si juru masak dan akuntan juga mengangguk, menunjukkan bahwa hal yang sama juga berlaku untuk mereka berdua. Jika bukan karena panggilan Baiki kepada mereka barusan, mereka akan bersiap untuk bersembunyi di lain hari. Si juru masak memegang pisau dapur, menyentuh dagunya, melirik Yang Kai dan berkata, lalu apa yang kamu katakan tentang anak ini dapat dipercaya? Lao Bai, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu melihatnya dengan matamu sendiri dia berlari keluar dari kamar bos dalam keadaan berantakan? Dengan tampang licik seperti pencuri. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, bagaimana itu bisa palsu? Baiki sedikit marah ketika dia mengingat adegan tadi, dan menoleh dengan ganas dan menatap Yang Kai. Akuntan itu berkata sambil berpikir, saya pikir kata-kata anak ini harus dapat dipercaya. Bukannya Anda belum mencicipi anggur bos? Saudara-saudara saya bahkan tidak tahan setengah toples. Jika anak ini benar-benar menuangkan 2 toples dengan paksa, saya khawatir saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal lain. Baik Baiki dan juru masak mengangguk, memikirkan kekuatan anggur dari pemilik, mereka sedikit kedinginan, dan mereka tidak ingin mencicipinya lagi dalam kehidupan ini. Kalau begitu tidak apa-apa, si juru masak memandang keduanya. Akuntan itu mengangguk dan berkata, itu seharusnya peringatan palsu. Kalau begitu aku akan mundur dulu. Si juru masak berkata, tuan wanita sudah bangun, dan aku akan membuatkan sup untuknya. Saya masih memiliki beberapa tagihan untuk diselesaikan, jadi saya akan pergi dulu. Kata akuntan, dan mengikuti juru masak pergi. 3937. Dalam sekejap mata, 2 dari 3 pria itu pergi, hanya menyisakan Baiki sendiri. Yang Kai tampak bingung. Baru saja, dia melihat mereka bertiga berkumpul untuk berkomunikasi dengan pikiran spiritual. Dari waktu ke waktu, mereka menatapnya dengan mata dingin. Dia benar-benar sedikit takut. Bagaimanapun, dia berlari ke tempat tidur wanita dan dia tidur di pelukannya untuk waktu yang lama, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, itu terdengar sedikit tidak masuk akal. Yang Kai sudah siap bagaimana dia akan menjelaskan jika Baiki dan yang lainnya mempertanyakan dia lagi. Baiki menoleh untuk menatapnya, mengangguk dan berkata, sepertinya salah paham. Kami menyalahkanmu. Yang Kai juga mengangguk, ya, itu hanya salah paham. Ya, Baiki tersenyum dan berkata, tapi, mengapa kamu pergi ke kamar pemilik untuk menghiburnya saat itu? Setiap kali nyonya seperti ini, kami bersembunyi sejauh yang kami bisa, jangankan menghiburnya, saya bahkan tidak berani mendekati kamar nyonya, saya merasa bersalah karena tidak memberitahumu sebelumnya. Hei, apa yang kamu lakukan? Yang Kai membuka batasan ruangan, dan kemudian bangkit, memukul telapak tangan kiri dengan tangan kanannya, mendekatinya selangkah demi selangkah, dengan senyum mengerikan di wajahnya. Baiki meremas senyum polos, Yang Kai, ini adalah kesalahpahaman, biarkan dia melewati masa lalu, seniman bela diri saya, jalan harus maju, mata harus melihat ke depan. Menutupi kepalanya di tanah. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Setelah kesalahpahaman, Anda membawa 2 pria besar dengan agresif. Apakah Anda tahu seberapa tajam pisau dapur si juru masak? Jika saya tidak menanganinya tepat waktu, saya akan terbelah menjadi 2 olehnya. Saya membuat kamu salah paham. Ledakan pukulan dan tendangan membuat Baiki marah. Setelah beberapa lama, Baiki bangkit dengan marah dan berteriak, cukup, saya akan membalasmu jika kamu melakukannya lagi. Jangan berpikir saya tidak bisa mengalahkanmu, lupakan saja, saya terlalu malas melakukannya denganmu. Yang Kai menendangnya ke tanah. Kamu cukup bagus, pukulanmu sangat berat. Setelah beberapa saat, Baiki duduk di kursi dengan wajah memar, menggosok lukanya dengan lembut dan menyipitkan mata ke arah Yang Kai. Ketika nyonya memukulku, apakah dia pantas disebut kejam?
Yang Kai mencibir. Pantas. Baiki mencibir, dan dia tidak bisa menahan desis ketika dia memegang lukanya. Apakah itu sakit? Yang Kai menatapnya dan bertanya. Baiki berkata dengan marah, omong kosong. Yang Kai dalam suasana hati yang baik, dia tertawa 2 kali, terlihat positif, dan berkata dengan suara rendah, aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Apa? Baiki menjawab dengan agak tidak senang. Yang Kai merenung dan memilah kata-katanya, apakah saya terlihat seperti seseorang? Seseorang yang sangat dekat dengan Nyonya. Gerakan tangan Baiki berhenti sebentar, sepertinya tidak sengaja, siapa? Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu. Memikirkan kembali apa yang terjadi di kamar Nyonya Lan sebelumnya, dia mengatakan beberapa kata yang membuatnya curiga. Diperkirakan Nyonya telah salah mengira dirinya sebagai orang lain, kalau tidak, mengapa pada waktu itu dia mengatakan kalimat, kembali saja, jangan pergi ketika Anda kembali, ini jelas kata-kata untuk seseorang yang dikenalnya, dan itu adalah kenalan yang sudah lama tidak terlihat. Kamu tidak tahu, lalu mengapa kamu menanyakan ini? Baiki berbalik untuk menatapnya. Yang Kai tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia hanya bisa berkata dengan samar, ngomong-ngomong, kemarin Nyonya seakan-akan memperlakukan saya sebagai orang lain, apakah Nyonya sudah menikah? Mungkin dia menganggap dirinya sebagai suaminya. Ada banyak pelamar, tetapi bos wanita tidak memandang rendah salah satu dari mereka, dan saya belum pernah melihat keterikatan emosional dengan siapapun. Baiki menggelengkan kepalanya dan dengan sengaja mengubah topik pembicaraan, bagaimana bisa Nyonya membuatmu berpikir seperti itu? Dia tidak melakukan apa-apa, pertama memukul saya, dan kemudian dengan paksa menuangkan 2 botol anggur, dan kemudian saya tidak tahu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Baiki menanggapi. Yang Kai menjawab, dia bilang jangan pergi. Mungkin mabuk dan berbicara omong kosong. Baiki bicara dengan santai. Yang Kai mengangguk, dan hanya ada penjelasan seperti itu. Keduanya terdiam sejenak, dan Baiki berkata, apakah kamu tidak berpikir untuk pergi? Apa yang kamu bicarakan? Yang Kai menoleh dengan kaget. Baiki berkata, bukankah aku membiarkanmu pergi ke Jeoyulen untuk mengambil buah roh? Mengapa kamu tidak berpikir untuk pergi? Tidak ada seorang pun yang bersamamu saat itu. Yang Kai mencibir, kemana kamu bisa pergi? Penginapan pertama sangat kuat, kecuali saya tidak muncul di depan publik di masa depan, saya pasti akan mengungkapkan keberadaanku. Bagaimanapun saya bisa ditangkap kembali pada waktu itu. Tiba-tiba dia bangun dan mengerutkan kening. Melihat Baiki dan bertanya, membiarkan aku pergi ke Jeoyulen sendirian, apakah itu ujian? Baiki tertawa, itu tidak masuk hitungan, sekarang kamu juga bagian dari penginapan pertama, jadi wajar saja melakukan sesuatu untuk Nyonya. Tepat ketika dia berbicara, pintu didorong terbuka, dan juru masak masuk dengan keranjang makanan, meletakkannya di atas meja dan berkata, saya membuat sup, kamu bisa mengirimkannya ke Nyonya ketika dia bangun. Yang Kai berkedip dan bereaksi, saya yang mengirimkannya. Si juru masak memberinya pandangan ke samping, siapa lagi? Yang Kai berkata, aku tidak akan pergi, kamu bisa mengirimnya sendiri. Si juru masak berkata, Nyonya mengatakan sebelumnya bahwa kamu bertanggung jawab untuk mengirimkan makan 3 kali sehari. Saya tidak berani tidak mendengarkan apa yang dikatakan Nyonya. Bai tua, Yang Kai menoleh untuk melihat Baiki dengan tatapan memohon. Baiki bangkit dan menepuk pundaknya, saya meminta lebih banyak berkah, saya tidak bisa membantu. Setelah berbicara, Baiki pergi berdampingan dengan juru masak, meninggalkan Yang Kai yang menatap kotak makanan di atas meja, tidak berdaya. Saya tidak tahu kapan Nyonya akan bangun, tetapi sepertinya akan segera bangun. Lagi pula, Yang Kai sudah bangun untuk waktu yang lama dengan kultivasi yang jauh lebih buruk daripada miliknya. Nyonya Lan memiliki basis kultivasi Open Heaven peringkat 6, berapa lama dia bisa mabuk? Setelah menunggu lama, 1 jam kemudian, bel yang tergantung di kamar tiba-tiba berbunyi. Berbicara tentang bel ini, Yang Kai menjadi mudah tersinggung. Sejak pemilik memerintahkannya untuk bertanggung jawab atas makan 3 kali sehari dan mengerjakan berbagai tugas, Baiki membuat bel di kamarnya. Bel berbunyi untuk menunjukkan bahwa pemilik menginginkan Yang Kai untuk melakukan sesuatu. Ini adalah bencana yang tidak dapat dihindari. Yang Kai menarik napas dalam-dalam, bangkit dan meraih kotak makanan. Setelah beberapa langkah, dia datang ke geladak, melompat ke atas sayap, mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu dan menyapa, Nyonya. Yah, suara malas Nyonya Lan datang dari rumah, dan Yang Kai hampir bisa membayangkan penampilannya saat ini. Aku masuk. Setelah berbicara, Yang Kai mendorong pintu dan masuk. Yang Kai langsung masuk ke ruang dalam, dan melihat ke atas, seperti yang dia pikirkan,
Pemilik sedang duduk di meja, menopang dahinya dengan satu tangan, dan dengan lembut menggosok pelipis dengan tangan lainnya. Kekacauan di rumah masih sama seperti ketika dia pergi, ada botol anggur dan sisa buah di lantai, dan tempat tidurnya juga berantakan. Melihat sosok Anggun yang duduk di sana, memikirkan fakta bahwa dia telah tidur dengannya untuk waktu yang lama sebelumnya, Yang Kai tidak bisa mempercayainya, itu hanya keberuntungan dia selamat. Yang Kai tidak tahu apakah pemilik mengingat apa yang terjadi sebelumnya, dan apakah dia akan mencari masalah dengannya. Gelisah di dalam hatinya, Yang Kai mengambil 2 langkah ke depan, membuka kotak makanan, mengeluarkan semangkuk sup kental, meletakkannya di meja dan berkata, "Nyonya, juru masak membuatkan Anda semangkuk sup, minumlah selagi masih panas." Pemilik menanggapi dengan lemah, menutup matanya dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah waktu yang lama, dia membawa semangkuk sup di depannya, mengambil sendok, meniupnya dengan lembut, dan meminumnya satu persatu. Sikap pemilik saat minum sup sangat elegan, bahkan saat mabuk, dia tidak kehilangan etiketnya, tetapi memiliki aura godaan yang berbeda. Remaslah. Setelah minum beberapa teguk sup, pemilik tiba-tiba berkata, "Hah?" Yang Kai terkejut tiba-tiba mendengar dia mengatakan ini, dan tidak merespon untuk beberapa waktu. Sakit kepala, gosok. Pemilik mengangkat tangannya dan menepuk dahinya. Yang Kai terdiam, dengan lamban datang di belakangnya, mengulurkan tangan dan menekan di pelipisnya, dan dengan lembut memijatnya. "Kenapa kamu sangat patuh hari ini?" kata Nyonya Lan sambil minum sup. Yang Kai merasa bahwa hati nuraninya yang bersalah agak berlebihan, terutama karena Yang Kai tidak tahu apakah Nyonya Lan masih ingat apa yang terjadi tadi malam. Yang Kai berbicara dalam hati, "Melihatmu sangat mabuk, saya terlalu malas untuk berbicara denganmu. Anda adalah seorang wanita dan minum seperti ini. Apakah itu pantas?" Setelah menelan air liurnya, dia dengan ragu-ragu berkata, "Jika seseorang melakukan sesuatu kepada Anda saat Anda mabuk dan tidak sadar, mungkin Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saya khawatir orang itu tidak ingin hidup lagi." Nyonya Lan berkata dengan ringan, nadanya tenang, tetapi penuh dengan dominasi. Yang Kai menjelaskan, "Maksudku, kalau selalu ada orang berkulit tebal dan berani di dunia ini." Nyonya Lan mencibir, "Saya pikir kamu cukup jujur." Tangan Yang Kai membeku, dan hampir memuntahkan seteguk darah, kemudian berkata, "Kamu, ingat. Mengapa saya tidak ingat semua yang Anda ingat?" Nyonya Lan menundukkan kepalanya dan meminum sup, "Tapi saya tidak ingat banyak." Yang Kai tidak berani berbicara lagi. Pada saat ini, jika dia berbicara terlalu banyak, dia akan kalah, dan lebih baik diam. Dia memijat pelipis pemilik dengan lembut, dan seluruh tubuhnya terasa seakan ditusuk duri. "Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi tadi malam." Nyonya Lan memperingatkan lagi. Yang Kai berbicara dalam hati, "Saya sudah mengatakannya, dan itu juga dipaksa oleh Lao Bai dan yang lainnya. Benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya, tetapi dia tidak berani mengakuinya." Setelah beberapa saat, setelah minum semangkuk sup yang menenangkan, pemilik berkata, "Bersihkan dan ambil air panas. Saya ingin mandi." Yang Kai melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan cepat membersihkan kamar dan berjalan keluar dengan kotak makanan. Setelah beberapa saat, dia membawa air panas dan menuangkannya ke bak mandi. Tiba-tiba Yang Kai menyadari bahwa setelah apa yang terjadi tadi malam, dia menjadi tidak percaya diri untuk berdebat dengan pemilik. Berdiri di luar ruangan menunggu, ada suara gemerisik membuka pakaian di dalam, dan segera diikuti suara aliran air. Hati Yang Kai masih tenang seperti air, dia tidak punya banyak pikiran, matanya menatap kehampaan yang tak berujung, dan pikiran berkeliaran di luar. Ketika pemilik selesai mandi, dia membantunya mengalirkan air. Pakaian ganti tidak perlu ditangani, dan pemilik tidak akan membiarkan dia menanganinya. Pelayan penginapan pertama yang akan mengurusnya. Ketika pemilik keluar, wajahnya berseri-seri, membuat Yang Kai melihatnya sebentar, dan dia selalu merasa bahwa orang ini benar-benar berbeda dari pemabuk kemarin. 3938. Di bawah tatapan Yang Kai, pemilik datang ke sisi kapal, matanya beralih ke kehampaan tak berujung yang berwarna-warni, dia terpana, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yang Kai tidak peduli, berbalik dan masuk ke dalam rumah, mengeluarkan air mandi dan menggantinya dengan yang baru, lalu dia datang ke sisi Nyonya Lan dan berkata, "Apakah Nyonya punya perintah lain? Jika tidak, saya akan turun dulu." Nyonya Lan tidak menoleh ke belakang dan berkata, "Alam semesta yang luas ini cukup indah." Yang Kai mengangkat kepalanya dan melihatnya, berpikir bahwa pemandangannya sama di mana-mana, bagaimana bisa ada perbedaan antara indah dan tidak indah. Dia tidak berani menjawab dengan santai, hanya berdiri di sana dengan bodoh. Setelah berdiri untuk waktu yang lama,
pemilik dengan lembut melambaikan tangannya, turun dan lakukan pekerjaanmu. Yang Kai mengepalkan tinjunya dan berbalik untuk mundur. Jadwal Yang Kai hari-hari berikutnya tidak terlalu sibuk. Satu-satunya perbedaan adalah setelah kejadian itu, pemilik tampaknya memiliki beberapa perubahan dalam dirinya. Alih-alih bosan di kamar sendirian, Yang Kai sering pergi ke kabin menemui Lao Bai, akuntan dan juru masak untuk mengobrol dan minum. Dalam keadaan normal, jika pemilik sedang dalam kondisi seperti beberapa hari yang lalu, biasanya tidak seorang pun yang dapat melarikan diri dalam situasi seperti itu. Baik Tua jelas akrab dengan masalah ini, tetapi Yang Kai belum mengalami banyak. Pada awalnya, dia sedikit tidak senang dengan para bajingan ini, tetapi secara bertahap mereka menjadi akrab satu sama lain. Dapat dianggap telah melihat sisi lain dari pemilik wanita itu, seorang Open Heaven tingkat 6 benar-benar dapat bergaul dengan kaisar senior realm seperti dirinya, yang memberikan kesan bahwa dia cukup mudah didekati. Pada hari ini, Yang Kai sedang bermeditasi di ruang sayap, pintu didorong terbuka lagi, dan Lao Bai bergegas masuk. Yang Kai menatapnya tanpa berkata-kata. Dia tidak tahu berapa kali dia menyuruhnya mengetuk pintu sebelum memasuki kamar, tetapi orang ini tidak bisa mengingatnya. Yang Kai beranggapan dia melakukannya dengan sengaja. Jangan minum, jangan panggil aku hari ini. Yang Kai melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak apa-apa mengumpulkan orang untuk minum, asalkan itu bukan anggur milik Nyonya Lan seperti yang terakhir kali. Pada dasarnya dia tidak akan mabuk, terakhir kali dia mabuk terutama karena anggurnya cukup aneh dan dia minum terlalu banyak. Ini bukan untuk minum, aku akan membawamu ke suatu tempat. Baiki tersenyum. Kemana? Yang Kai menatapnya dengan curiga. Ini tempat yang bagus, ikut saja denganku. Baiki melambaikan tangan padanya. Yang Kai mengerutkan kening, penampilan misterius pria ini benar-benar membuat penasaran, tetapi Yang Kai tetap berjalan keluar bersamanya tanpa banyak bertanya. Sesampainya di dek, Baiki menoleh dan berteriak ke sayap di lantai paling atas, Nyonya, tolong buka penghalangnya. Pemilik tidak menanggapi, tetapi saat berikutnya, tirai tipis yang membungkus kapal tiba-tiba retak, tampaknya dikendalikan oleh pemilik. Ayo pergi. Baiki meraih lengan Yang Kai dan naik ke langit. Setelah keduanya pergi, celah yang retak dengan cepat tertutup. Kemana kita akan pergi? Yang Kai dan Baiki terbang berdampingan, menoleh dan bertanya. Ke sana. Baiki mengulurkan jarinya dan menunjuk ke satu arah. Yang Kai melihat ke arah jarinya, dan tidak bisa menahan ekspresi terkejut, hanya karena ada bangunan seperti kastil di kehampaan yang tak berujung. Kastil itu tidak mencolok dari kejauhan, tapi jelas tidak kecil, dan ada kilau metalik. Tempat apa itu? Yang Kai bertanya dengan antusias. Hei, kamu akan tahu ketika kamu tiba. Baiki berpura-pura misterius. Yang Kai cemberut dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Bagaimanapun, orang ini seharusnya tidak akan menyakitinya. Terbang di sana selama sekitar 1 jam, mereka akhirnya tiba di kastil. Saat masih di kejauhan, Yang Kai melihat banyak orang masuk dan keluar dari kastil, yang tampak sangat hidup. Di sebelah pintu masuk utama kastil, berdiri sebuah batu besar dengan 2 karakter besar diukir di atasnya. Kata pertama adalah Qian, dan kata lainnya Kun. 2 karakter besar itu sangat tajam, ada naga dan burung phoenix menari, jelas dibuat oleh orang yang berkemampuan. Kuil Qian Kun. Yang Kai tiba-tiba teringat beberapa hal yang telah dikatakan Baiki kepadanya sebelumnya, dan tiba-tiba menebak. Baiki menyeringai, cerdas. Ya, ini adalah kuil Qian Kun. Kalau begitu kita di sini. Baiki berkata, bos wanita meminta saya untuk membawamu ke sini untuk meninggalkan merek jiwamu sendiri. Akan lebih mudah jika kamu ingin datang ke sini nanti. Meskipun kamu juga mahir dalam hukum ruang angkasa dan mampu berteleportasi, tetapi alam semesta sangat luas dan teknik teleportasi memiliki jangkauan yang terbatas, jadi teknik Qian Kun Escape adalah pilihan yang paling praktis. Yang Kai sangat gembira, kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Nyonya. Ketika Yang Kai mendengar Baiki berbicara tentang teknik Qian Kun Escape dan segel Qian Kun di penginapan, Yang Kai sangat penasaran, berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melihatnya di masa depan. Untuk sementara waktu, dia hanya tidak tahu di mana kuil Qian Kun itu berada, dan dia tidak berharap untuk melihatnya begitu cepat. Sementara mereka berbicara, mereka berdua sudah mendarat di depan istana Qian Kun. Meskipun istana Qian Kun juga memiliki kata kuil, itu jauh lebih besar daripada kuil manapun. Di tempat ini hanya terlihat banyak orang keluar dari dalam, tetapi tidak ada satu orang pun yang datang dari luar seperti Yang Kai dan Baiki. Tidak heran jika dipikir-pikir, para pendekar itu datang ke kuil Qian Kun ini dengan menggunakan teknik Qian Kun Escape, tentu saja mereka tidak datang dari luar istana. Yang Kai dan Baiki seperti ini karena mereka tidak pernah meninggalkan jejak jiwa di kuil Qian Kun ini.
Yang Kai datang ke sini untuk pertama kalinya, Baiki seharusnya hampir sama. Di depan pintu masuk utama, dua penjaga dengan baju besi emas cerah berdiri di kiri dan kanan, megah, satu tangan memegang tombak dan yang lainnya dengan pedang. Baiki berbisik, kuil Qiankun dibangun bersama oleh 36 gua surga dan 72 tanah yang diberkati. Jadi para penjaga kuil Qiankun semuanya adalah orang-orang dari kekuatan tertinggi ini, yang semuanya memiliki mata di atas. Kamu tidak perlu berbicara apapun, aku akan menanganinya. Yang Kai mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengetahuinya, diam-diam melirik dua orang yang menjaga pintu, dan menemukan bahwa mereka semua adalah kultivator Open Heaven. Yang Kai sangat kagum, semua penjaga gerbang di tempat ini berada di tingkat Open Heaven, dan mereka yang bertanggung jawab di sini seharusnya seorang kultivator yang kuat, diperkirakan setidaknya setingkat pemilik Nyonya Lan. Tidak heran tidak ada yang berani lancang di sini. Jika mereka yang memiliki keberanian tetapi mereka tidak cukup kuat, tidak akan berani melakukan apapun, sedangkan mereka yang cukup kuat mungkin tidak akan menyentuh nasib buruk itu, jika tidak, tidak akan menyenangkan untuk dikejar dan dibunuh oleh pihak lain. Apa yang kalian lakukan di sini? Open Heaven Realm dengan pedang di sebelah kiri memandang Baiki dan Yang Kai, berbicara dengan nada yang rendah. Baiki menangkupkan tangannya sambil tersenyum dan berkata, Tuanku, saudaraku ingin membuat tanda, dan aku ingin meminta Tuan untuk membuatnya lebih mudah. Pria itu menoleh dan menatap Yang Kai dari atas ke bawah, tetapi tidak ada banyak ekspresi di wajahnya. Diperkirakan dia telah melihat banyak orang seperti Yang Kai, dan berkata dengan ringan, apakah kamu tahu aturannya? Baiki tidak bisa menahan untuk mengangguk, saya tahu. Saat dia berbicara, dia menyerahkan cincin ruang. Pria itu mengambilnya dan melemparkannya dengan santai, menyapu pikiran spiritualnya, mengangguk dan berkata, ikutlah denganku. Setelah mengatakan ini, dia memimpin terlebih dahulu. Baiki menyapa Yang Kai, dan keduanya dengan cepat mengikuti. Tepat di belakang prajurit lapis baja emas, Yang Kai tidak dapat memahami aturan di tempat ini, kemudian mengirim transmisi suara ke Baiki, bagaimana bisa ke kuil Qiankun untuk meninggalkan tanda dan masih memberikan manfaat. Baiki memelototinya, jangan bicara omong kosong. Melihat bahwa tidak ada banyak reaksi dari alam Open Heaven di depannya, dia dengan tenang berkata, menurutmu apakah 36 gua dan 72 tanah diberkati itu membangun kuil Qiankun ini, hanya untuk kenyamanan orang lain? Jika Anda ingin meninggalkan tanda di sini, Anda harus membayar biaya. Berapa banyak? 100.000. Yang Kai terkejut, sangat mahal. Sebagai perbandingan, bahan kelas 3 hanya bernilai sekitar 150.000 pil Open Heaven. Harga seperti itu adalah uang yang sangat besar bagi banyak orang. Pada tingkat kaisar senior realm seperti Yang Kai, hanya sedikit orang yang mampu membelinya, bahkan beberapa orang Open Heaven kelas bawah, 100.000 bukanlah jumlah yang sedikit. Tiba-tiba Yang Kai teringat pertanyaan lain dan mengerutkan kening, kamu mengatakan sebelumnya bahwa di masing-masing alam semesta ini terdapat istana Qiankun, alam yang lebih luas memiliki 3 atau 5, dan 1 atau 2 di alam yang lebih kecil. Apakah setiap istana Qiankun membutuhkan biaya sebesar itu? Itu wajar, tapi harganya jelas, dan harga 100.000 tidak akan berubah. Yang Kai menghirup udara dingin, jika demikian, bagi seorang seniman bela diri tunggal, membayar 100.000 di istana Qiankun adalah jumlah yang besar, tetapi jika itu untuk keselamatannya sendiri, biaya seperti itu tidak dapat dihindari. Lagi pula, membandingkan kekayaan di luar tubuh dengan hidupnya sendiri, sekilas jelas mana yang lebih penting. Bayangkan saja, dalam keadaan putus asa, betapa bahagianya jika Anda bisa menggunakan teknik Qiankun Escape untuk melarikan diri ke kuil Qiankun ketika dikejar oleh orang lain. Pria yang enggan menghabiskan uang ini hanya bisa dikejar sampai mati. Ini benar-benar cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Yang Kai menghela nafas tanpa henti. Bahkan jika seorang seniman bela diri meninggalkan jejaknya di 10 kuil Qiankun yang berbeda dalam hidupnya, itu akan menelan biaya 1 juta pil Open Heaven. Di 3.000 dunia ini, jumlah seniman bela diri sebanyak ikan mas krucian menyeberangi sungai. Siapa yang tidak akan meninggalkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri? Terlebih lagi, orang yang cukup kaya pasti telah meninggalkan jejaknya di lebih dari 10 kuil Qiankun, dan kekayaan seperti itu terdengar sangat menakutkan. Kuil Qiankun ditempatkan di sini, itu hanyalah cara untuk menghasilkan uang di langit dan bumi. Selama kuil Qiankun tidak dihancurkan, akan ada aliran pil Open Heaven yang mengalir ke kantong mereka, dan itu akan menjadi mudah. Hehe, itu sebabnya mereka harus bergabung, tidak ada yang bisa menelan lemak sebesar itu. Baiki tersenyum. Saat mengobrol dan bergerak maju, Yang Kai menemukan bahwa ada banyak etalase di istana Qiankun, dan banyak etalase yang cukup ramai, banyak orang sedang terburu-buru, ini seperti kota.
Meskipun tidak sejahtera dan berisik seperti kota besar yang sebenarnya, sangat bagus untuk memiliki pemandangan seperti itu di kehampaan ini. Tidak heran untuk memikirkannya, mereka yang telah menggunakan teknik Qian Kun Escape untuk datang ke sini harus beristirahat di sini untuk sementara waktu, dan mungkin beberapa orang dikejar dan dipaksa untuk datang ke sini. Bagaimana mungkin mereka tidak beristirahat dengan baik? Ini adalah tempat untuk mengumpulkan begitu banyak orang, dan beberapa orang secara alami akan melakukan transaksi, tetapi tidak ada bentuk pertarungan pribadi yang diizinkan di kuil Qian Kun. Jadi meskipun ada banyak seniman bela diri di sini, keamanannya cukup baik. Prajurit lapis baja emas memimpin, Baiki dan Yang Kai berkomunikasi di belakangnya sepanjang jalan, dan membawa Yang Kai untuk menonton situasi di sekitarnya seperti kuda. Setelah beberapa saat, dia datang ke ruang rahasia, kemudian prajurit lapis baja emas berhenti, berbalik dan berkata, "Masuk." Setelah memasukinya, Anda dapat meninggalkan tanda dan keluar. Baiki menepuk bahunya dan berkata, "Ini selalu sedikit tidak nyaman untuk pertama kalinya, tapi jangan terlalu khawatir, aku akan menunggumu di luar." Yang Kai mengangguk. Prajurit lapis baja emas mengeluarkan token untuk membuka ruang rahasia. Yang Kai mendorong pintu dan masuk. 3939. Memasuki pintu, ruang rahasia tertutup, gelap gulita, dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Tepat ketika Yang Kai bingung, seberkas cahaya tiba-tiba meledak, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat garis-garis di lantai ruang rahasia menyala, secara bertahap membuat sketsa susunan yang kompleks dan besar. Yang Kai berjalan menuju pusat arai, dan hanya berdiri diam, ada suara bergemuruh di sekitar, seolah-olah arai sedang berjalan. Kekuatan tarikan keluar dari lingkaran sihir, Yang Kai memahaminya, dan buru-buru mengepalkan tangannya, berkonsentrasi dengan tenang, dan jelas merasa bahwa auranya sendiri tertarik oleh lingkaran sihir, mengetahui bahwa ini seharusnya lingkaran sihir untuk merekam informasi tentang dirinya. Dengungan berlanjut, dan lingkaran sihir berputar tanpa henti. Setelah waktu yang lama, suara dengungan berangsur-angsur mereda, cahaya lingkaran sihir berangsur-angsur melemah, dan akhirnya ruang rahasia kembali ke kegelapan. Yang Kai merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa dia tampaknya memiliki hubungan yang samar dengan suatu tempat di kuil Qian Kun, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan koneksi ini untuk saat ini. Lagi pula, dia belum pernah berlatih teknik Qian Kun Escape ini. Namun, sesuai dengan situasi saat ini, proses membuat tanda harusnya sudah diselesaikan. Dia sebenarnya sangat ingin tahu tentang apa itu segel pelarian Qian Kun. Dia pikir dia bisa melihatnya dengan baik kali ini, tetapi dia tidak melihatnya sama sekali, hanya satu lingkaran sihir yang bersentuhan dengannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak bisa melihatnya. Yang Kai berjalan di sekitar ruangan selama beberapa putaran, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa, jadi dia mendorong pintu dan berjalan keluar. Di luar pintu, Baiki berkata, "Bagaimana?" "Selesai." Tidak ada ketidaknyamanan seperti yang dikatakan Baiki. Yang Kai memperkirakan bahwa itu ada hubungannya dengan penguasaan hukum ruang angkasa. Mereka yang tidak terbiasa dengan hukum ruang angkasa mungkin akan merasa tidak nyaman ketika mereka datang ke sini untuk pertama kalinya. Bagus. Baiki menghela nafas lega, berbalik dan mengepalkan tinjunya ke prajurit lapis baja emas. "Terima kasih, Tuan." Pria itu mengangguk ringan, tidak ada pertempuran apapun yang diizinkan di Aula Qian Kun. Jika tidak, akan dibunuh tanpa ampun, dan saya yang akan melakukannya sendiri. Setelah itu, dia menyegel ruang rahasia dan berbalik untuk pergi. Prajurit itu hanya bertanggung jawab untuk membawa Yang Kai ke sini untuk meninggalkan tanda, dan sisanya tidak perlu dipikirkan. Kapan Yang Kai dan Baiki pergi, itu adalah urusan mereka sendiri, dan kuil Qian Kun tidak akan banyak mengganggu. "Ayo pergi, temani aku untuk membeli beberapa barang," kata Baiki, menarik lengan Yang Kai dan berjalan ke satu arah. Melihat keakrabannya, ini jelas bukan pertama kalinya dia datang ke sini. Baiki ingin membeli banyak barang yang berbeda-beda, jelas sesuatu yang dibutuhkan penginapan. Yang Kai mengikuti di belakangnya dan menonton sesuka hati. Setelah meninggalkan tanda, kembali dan latih teknik Qian Kun Escape, kamu bisa datang ke sini sesuka hati di masa depan. Tentu saja, premisnya adalah kamu berada di area domain ini, tetapi kamu harus ingat bahwa itu harus dalam tempat yang aman. Yang Kai mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengetahuinya. Ada satu hal lagi yang perlu kamu ingat, akan ada jeda waktu tertentu saat Qian Kun Escape teknik digunakan. Kamu tidak bisa langsung pergi, ini harus selalu kamu ingat. Jika kamu tidak ingin terbunuh, jangan gunakan teknik melarikan diri Qian Kun di depan orang lain. Jika tidak, orang akan membunuhmu tanpa menunggu kamu melarikan diri. Pastikan untuk melakukan teknik ini pada jarak yang aman. Yang Kai bertanya, berapa lama waktu ini? Poin ini harus ditanyakan dengan jelas.
Baiki meliriknya, berdasarkan basis kultivasi Anda saat ini, itu mungkin membutuhkan 5 atau 6 napas. Tentu saja, semakin tinggi basis kultivasi, semakin pendek waktunya, tetapi akan ada penundaan tidak peduli seberapa pendeknya. Siapa yang akan mengajariku teknik pelarian Qian Kun? Yang Kai bertanya. Aku akan mengajarimu nanti. Baiki tersenyum, tapi ada biayanya. Yang Kai menutupi cincin luar angkasanya dan berkata dengan waspada, saya tidak punya uang. Yang Keki masih berutang kepada pemilik 10 juta, dan dia tidak tahu berapa lama dan bagaimana cara melunasinya. Baiki berkata, tidak masalah jika kamu tidak punya uang. Kamu telah mengambil tubuh gagak emas di Istana Ilahi Gagak Emas, dan kamu juga mendapatkan bagian dari api sejati matahari atau emas sejati matahari kan? Saat dia berkata, dia mengedipkan mata padanya. Tidak, kata Yang Kai tegas. Jangan pelit, saya tidak pilih-pilih, ambil saja api sejati matahari tingkat berapapun. Lupakan saja, aku akan kembali dan mencari pemilik untuk mengajariku, aku tidak akan mengganggumu lagi. Baiki terdiam. Setelah setengah jam, keduanya terbang keluar dari kuil Qian Kun dan kembali dengan cara yang sama. Kapal milik penginapan pertama tidak pergi jauh dan masih menunggu di sana. Ketika mereka kembali ke perahu, pemilik berbicara dengan mereka berdua, bertanya tentang situasinya, dan ketika dia mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja, dia tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan melambaikan tangan kepada keduanya untuk pergi. Tetapi sebelum dia pergi, dia menjentikkan slip batu giok ke Yang Kai, karena Anda telah meninggalkan tanda, Anda harus berlatih metode pelarian Qian Kun, Anda mahir dalam hukum ruang, metode pelarian Qian Kun seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda. Baiklah, pergi berlatih. Yang Kai berterima kasih padanya, melangkah mundur dengan Baiki, menutup pintu, Yang Kai mengangkat slip giok di tangannya ke Baiki dengan ekspresi puas di wajahnya. Ekspresi Baiki berminyak. Selama 10 hari ke depan, Yang Kai telah berlatih teknik pelarian Qian Kun di kamarnya sendiri. Seperti yang dikatakan pemilik, teknik rahasia ini tidak sulit untuk dia pelajari. Lagi pula, di mana dasar dari kekuatan magis luar angkasa, teknik melarikan diri Qian Kun dijelaskan dengan rinci. Dikatakan bahwa itu juga semacam kekuatan ilahi luar angkasa, tetapi agar dapat digunakan, perlu bantuan segel pelarian Qian Kun, dan bahkan jika Anda tidak mahir dalam hukum ruang angkasa, Anda dapat menggunakannya. Ini adalah pesona terbesar dari metode pelarian Qian Kun. Orang biasa tidak akan menguasainya selama 1,5 tahun, tetapi Yang Kai bisa menguasainya dalam 10 hari, jika tidak merepotkan, dia bahkan ingin mencoba keajaiban teknik Qian Ku Escape ini. Namun, meskipun tidak ada kesempatan untuk mencobanya, ketika mendesak metode pelarian Qian Kun ini, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa dia memiliki hubungan dengan kuil Qian Kun. Tetapi sebelum saat kritis, Yang Kai menghentikan agar tidak benar-benar melarikan diri ke kuil Qian Kun. Kapal terus berlayar, dan Yang Kai tidak tahu ke mana tujuannya. Sekitar sebulan setelah pergi dari situ selama penginapan pertama, tiba-tiba terdengar suara dengungan besar, dan seluruh bangunan kapal bergetar hebat. Yang Kai terkejut dan datang ke geladak, hanya untuk melihat bahwa juru masak, Baiki dan beberapa orang sudah ada di sana. Pemilik berdiri di haluan kapal dengan ekspresi serius, dan dia mengedarkan kekuatannya. Bagaimana situasinya? Yang Kai bertanya dengan suara rendah. Baiki berkata, melewati gerbang domain, jangan gugup. Baru pada saat itulah Yang Kai memperhatikan bahwa kapal telah berada di depan gerbang domain dan perlahan memasukinya. Pengalaman terakhir kali melewati gerbang domain bersama dengan Lao Fang dan lainnya, ketika kekuatan rubah giok putih benar-benar habis, kejadian itu sedikit mendebarkan, tetapi saat ini berjalan sangat mulus. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada pergerakan sebesar itu saat kapal memasuki gerbang, dan dia berpikir bahwa musuh yang kuat akan datang. Kita akan pergi ke wilayah lain. Yang Kai terkejut. Sepertinya begitu. Baiki mengangguk, mendengarkan artinya, sepertinya dia juga tidak tahu kemana tujuan perjalanan ini. Kapal ini sangat besar, dan tekanan yang harus ditanggung untuk melewati gerbang domain juga meningkat. Untungnya, pemilik Open Heaven kelas 6 ada di sini, jadi semua orang tidak ada yang merasa khawatir. Beberapa saat kemudian, setelah seluruh bangunan kapal memasuki gerbang domain, itu dilindungi oleh tirai cahaya penghalang. Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling, melihat pemandangan di sekitar bangunan kapal itu berputar dan berubah, terlihat sangat aneh. Hanya dalam beberapa saat, kapal bergetar, dan kemudian kembali stabil. Segala sesuatu di sekitarnya dipulihkan seperti sebelumnya. Jelas bahwa itu telah melompat keluar dari gerbang domain dan memasuki domain besar lainnya. Nyonya pemilik tampak sedikit lelah, dia berbalik dan memasuki sayap untuk beristirahat. Yang Kai diseret oleh Baiki dan pergi untuk minum dan mengobrol dengan kasir dan juru masak.
Beberapa hari kemudian, Baiki membawa Yang Kai meninggalkan kapal dan pergi ke kuil Qiankun lainnya. Dengan pengalaman sebelumnya, saat ini dia menjadi lebih akrab dengan situasinya, dan segera meninggalkan tanda di kuil Qiankun. Terbang di sepanjang jalan, sesekali, Baiki akan membawa Yang Kai ke kuil Qiankun di area terdekat. Setelah 7 atau 8 kali, Yang Kai sedikit malu, dan dalam perjalanan kembali dia bertanya. Bai tua, apakah saya menyeretmu dalam perjalanan? Baiki menoleh untuk melihat dan tersenyum, apakah kamu baru tahu? Yang Kai berkata, jika bukan karena saya, kamu seharusnya dapat langsung menggunakan metode Qiankun Escape, dan melakukan perjalanan dari satu kuil Qiankun ke kuil lainnya, jadi tidak perlu naik kapal untuk datang ke sini. Ya, tapi siapa yang menjadikanmu bagian dari penginapan pertama sekarang? Karena kamu bagian dari penginapan pertama kami, Nyonya tidak bisa meninggalkanmu. Yang Kai menamparkan bibirnya, apakah itu dari Nyonya pemilik? Baiki mengangguk, tentu saja. Nyonya sebenarnya cukup baik. Yang Kai menggaruk dagunya, biaya untuk kuil Qiankun saja sebesar 800.000 pil Open Heaven. Baiki menatapnya dan berkedip, apakah menurutmu uang ini diberikan oleh Nyonya? Yang Kai berkata, bukankah begitu? Baiki menyeringai, Nyonya berkata, taruh di akunmu, dan bayar kembali ketika kamu punya uang di masa depan. Apa? Yang Kai terkejut, ini uangku sendiri. Apakah ada yang lain? Baiki mengedipkan mata padanya. Yang Kai tercengang. Dia pikir pemilik yang membayar pil Open Heaven untuknya, tetapi ternyata tidak seperti yang dia pikirkan, dan wajahnya berkedut. Melihat ini, Baiki berkata, jika kamu merasa tertekan, lain kali ketika melewati kuil Qiankun, kita tidak akan pergi. Pergi? Kenapa tidak pergi? Yang Kai menggertakkan giginya, jika ada kesempatan pasti akan pergi ke kuil Qiankun, mungkin itu akan menjadi retret yang menyelamatkan jiwa di masa depan, bahkan jika itu tidak digunakan untuk menyelamatkan hidupnya, tidak buruk digunakan untuk pergi, tidak perlu pusing memikirkan hutang sekarang, itu hanya 100.000 pil, dibandingkan dengan hutang 10 juta itu sama sekali tidak seberapa. Setengah tahun berlalu dalam sekejap, dan setelah melewati 4 domain besar, akhirnya kapal tiba di tujuannya. Baiki, yang mendapat berita itu, dengan bersemangat menarik Yang Kai ke geladak dan menunjuk ke kejauhan, wah, apakah kamu tahu di mana itu? Yang Kai berkata, saya tidak tahu. Di luar alam semesta ini, dia masih meraba-raba dan belum terbiasa. Bagaimana dia bisa tahu di mana itu? Dia melirik ke samping, pemilik berdiri di sisi kapal, pakaiannya berbulu halus, dengan senyum di sudut mulutnya. Tampaknya perjalanan yang membosankan selama 6 bulan terakhir juga membuatnya merasa sedikit bosan. Sekarang akhirnya mencapai tujuannya, suasana hatinya secara alami berbeda. 3940. Yang Kai berjalan mendekat, berdiri tidak jauh dari pemilik dan bertanya, apakah ini tujuan perjalanan kita? Pemiliknya membelai rambutnya dan mengangguk, ya, itu tujuan kita. Tempat apa itu? Setelah terbang jauh selama lebih dari setengah tahun untuk datang ke sini setelah melintasi beberapa area yang luas, Yang Kai merasa sedikit penasaran. Disitulah pasar bintang berada di domain ini. Baiki mendekat dengan penuh semangat, wah, tahukah kamu apa itu pasar bintang? Dia pikir Yang Kai belum pernah mendengarnya. Mata Yang Kai berbinar, itu kota bintang. Dia mengalihkan pandangannya ke sisi itu, tetapi jaraknya terlalu jauh, dan dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di sana, dan seluruh tempat itu tampak ditutupi oleh formasi besar. Dari luar, tampak kabur. Zhang Ruoxi mengatakan bahwa jika Anda ingin menanyakan tentang berita pohon dunia, yang terbaik adalah memulai dari kota bintang, karena tempat ini adalah tempat orang berkumpul di luar alam semesta, dan ada banyak hal lainnya, mungkin Anda dapat menemukan informasi tentang pohon dunia. Sangat disayangkan bahwa Yang Kai diperkenalkan ke Seven Skillful Land sebagai pelayan segera setelah dia memasuki 3000 dunia, dia hanya berkeliaran sebentar, dan kemudian dia tiba di penginapan pertama. Saya tidak pernah berpikir bahwa kali ini, tujuan pemilik sebenarnya adalah kota bintang, benar-benar kebetulan. Kamu tahu, Baiki tercengang. Aku pernah mendengarnya. Yang Kai mengangguk, berbalik untuk melihat pemilik dan berkata, apakah kita akan tinggal di sana di masa depan? Penginapan pertama hancur dalam pertempuran, dia pasti berencana menetap di tempat lain. Butuh waktu setengah tahun untuk datang ke sini, tentu saja, dia tidak akan hanya membeli sesuatu, dan kemungkinan besar dia akan tinggal di sini. Untuk sementara, pemiliknya mengangguk dan memperhatikan kegembiraan Yang Kai. Dia menoleh dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu sangat tertarik dengan Star City? Yang Kai berkata, saya belum pernah melihatnya, jadi saya selalu sedikit penasaran. Pemilik tersenyum dan berkata, tidak ada yang istimewa.
Dunia tempat kamu datang harus memiliki tempat seperti pasar alun-alun. Yang disebut pasar bintang hanya lebih besar, dan barang-barangnya lebih mahal. Yang Kei mengangguk dan melihat ke sana, mempertimbangkan apakah dia akan menanyakan tentang pohon dunia dengan pemilik atau tidak. Lagi pula, apa yang dilakukan penginapan pertama adalah pengumpulan intelijen. Jika ada yang namanya pohon dunia, mustahil bagi pemilik tidak mendengarnya, tetapi setelah memikirkannya, Yang Kai bergumam dalam hati, lupakan saja, kembali ke sana dan menjelajahinya sendiri. Juru masak, Baiki dan kasir telah berkumpul di sudut geladak, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Bai tua memiliki senyum yang sangat menyedihkan di wajahnya. 1 jam kemudian, kapal berlabuh di pinggiran Star City. Di sana ada sekelompok prajurit yang berjaga. Pemimpinnya mengenakan baju besi emas cerah, helm rumbai, dan pedang panjang di pinggangnya, seperti seorang jenderal yang agung. Kapal berhenti, dan seseorang yang tampak seperti jenderal memimpin sekelompok prajurit dan melompat ke geladak begitu saja. Seorang jenderal muda berbaju perak keluar di belakangnya dan berkata dengan keras, "Siapa yang datang, dan di mana dokumennya?" Pemilik memberi isyarat kepada Baiki, dan Baiki segera berlari dan menyerahkan slip batu giok kepada Jenderal Lapis Baja Perak. Setelah yang terakhir membacanya, dia sedikit mengangguk dan berkata, ternyata itu Nyonya Lan dari penginapan pertama. Jenderal ini kikuk dan tidak mengenalinya untuk sementara waktu, tolong maafkan saya, Nyonya. Pemilik tersenyum manis, Jenderal Wu menjaga tanah penting di Kota Bintang. Dia mengelola semua jenis peluang setiap hari, dan dia sibuk dengan urusan militer. Wajar jika tidak mengenalinya. Sementara keduanya berbicara, Baiki tersenyum dan menyorongkan cincin spasial ke Jenderal Muda Lapis Baja Perak. Pada saat yang sama pemilik berkata, saudara-saudara telah bekerja keras, hati-hati, Anda harus mengundang saudara-saudara untuk minum teh. Remaja itu memegang cincin luar angkasa dan tidak tahu bagaimana menghadapinya, dan menatap ke arah Jenderal dengan ekspresi bertanya. Yang terakhir tersenyum dan berkata, karena itu diberikan oleh Nyonya Lan, maka ambillah. Remaja itu menerima cincin luar angkasa dengan tenang, berbalik dan menangkupkan tangannya ke pemilik. Jenderal berkata, pekerjaan rutin, Nyonya, jangan ambil hati. Dia mengangkat tangannya untuk mengembalikan slip giok ke Baiki, memimpin sekelompok orang turun dari kapal, dan melambaikan tangannya, lepaskan. Larangan perlahan dibuka, pemilik berterima kasih padanya dan mengemudikan kapal ke Star City. Di atas kapal, Yang Kai kagum. Tidak sulit untuk melihat bahwa pemilik memiliki jaringan yang luas awalnya. Dia mungkin tidak dikenali, tetapi begitu Baiki mengeluarkan slip giok, orang-orang segera mengenalinya sebagai Nyonya Lan dari penginapan pertama, menunjukkan bahwa dia sangat terkenal di luar alam semesta ini. Tidak heran jika dipikirkan, Open Heaven peringkat 6 tidak memiliki kekuatan yang rendah, lagi pula dia sangat cantik, yang dapat dengan mudah menarik perhatian orang lain. Namun, ada satu hal yang membuat Yang Kai sedikit penasaran, dan dia mencondongkan tubuh ke Baiki dan bertanya dengan tenang, mengapa ada formasi besar di luar Star City, bukankah Star City aman? Atau apakah ada seseorang yang akan menyerang? Baiki menjawab, tidak ada yang berani melakukannya. Pasar bintang di sini adalah fondasi Great Battle Heaven. Jenderal berbaju emas dan jenderal muda berbaju perak yang baru saja Anda lihat adalah orang-orang dari Great Battle Heaven. Mereka menjaga tempat ini, salah satunya adalah untuk kenyamanan seluruh kota bintang, yang kedua adalah untuk menjaga dari serangan binatang asing di kehampaan. Apakah kamu pernah melihat binatang asing di kehampaan? Apakah cacing Wanji dihitung? Satu-satunya Void Beast yang pernah dia temui adalah cacing Wanji. Akibatnya, dia dan Zhang Ruoxi dipisahkan, dan sampai sekarang dia masih tidak tahu di mana Ruoxi berada. Namun, Ruoxi membangkitkan beberapa ingatan leluhurnya dan tahu lebih banyak tentang alam semesta ini daripada dia, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Jika tebakannya benar, Ruoxi harus langsung pergi ke Langya Paradise, yang merupakan tempat leluhurnya berasal. Termasuk, tapi cacing Wanji tidak terlalu berbahaya. Beberapa makhluk hampa sangat berisik, dan mereka kuat. Jika membiarkan mereka menyerbu ke kota bintang, itu pasti akan menyebabkan banyak kerugian. Dengan mereka menjaganya, dalam keadaan normal, tidak ada binatang void yang berani datang mencari masalah. Yang Kai bertanya lagi, Great Battle Heaven yang baru saja Anda sebutkan, apakah itu salah satu dari 36 gua? Dia samar-samar mengingat slip batu giok yang diberikan oleh Meng Hong dari Provinsi Great Moon. Tepat sekali, ada juga kuil Qiankun tempat kamu pergi pertama kali. Kedua penjaga gerbang itu juga orang-orang Great Battle Heaven. Orang-orang di tempat ini sangat mengenali mereka. Mereka seperti tentara besar, semua bertindak sesuai dengan peraturan militer, dan murid dalam ini juga merupakan divisi di tentara, dan gayanya sangat kaku.
Yang Kai mendengus, tidak heran pria itu menyebut dirinya seorang jenderal. Baiki tersenyum dan berkata, hehehe, yang disebut jenderal adalah Open Heaven tingkat menengah, yang baru saja harus menjadi jenderal besar, dengan kekuatan Open Heaven peringkat kelima, di bawahnya jenderal peringkat keempat, di atasnya jenderal tingkat 6, dan kemudian naik menjadi marsal. Menarik, Yang Kai kagum, dan percakapan berubah omong-omong, kekuatan mana yang mendukung penginapan pertama kita? Meskipun dia telah bergabung dengan penginapan pertama selama setengah tahun, dia tidak pernah mengerti pohon besar mana yang berada di belakang penginapan pertama, meskipun dia dapat yakin bahwa itu pasti salah satu dari 36 gua surga. Anda bertanyalah kepada nyonya pemilik. Baiki tersenyum. Yang Kai meliriknya dan ingin merobek mulutnya. Sementara mereka berdua berbicara, kapal sudah memasuki Provinsi Spirit, tempat kota bintang berada. Setelah melewati awan, energi spiritual surga dan bumi yang kaya bergegas ke arahnya. Yang Kai tanpa sadar menarik napas dalam-dalam dan indera spiritual terus berkeliaran di kehampaan. Provinsi spiritual tidak terlalu besar, dari ketinggian, Anda dapat melihat ujungnya, secara sekilas, yang hampir setara dengan beberapa kota besar. Tapi seluruh tempat hampir penuh dengan semua jenis bangunan. Jalan-jalan yang rapi dan luas saling bersilangan seperti garis di papan catur. Di bawah, lampu remang-remang dan keindahannya tampak luar biasa. Di tanah, orang banyak berkumpul bahu-membahu, dan sungai mengalir tanpa henti. Di langit, orang-orang terbang dari waktu ke waktu, dan ada banyak artefak terbang dengan berbagai bentuk. Ketika melihat tempat ini, secara naluriah Yang Kai merasa tidak dapat menahan diri untuk terbang. Tetapi beberapa tempat memiliki batasan, dan tidak mungkin untuk terbang dalam batasan, juga akan membutuhkan banyak waktu untuk bepergian. Perahu perlahan-lahan mendarat, dan setelah sekitar setengah cangkir teh, suara pemilik terdengar, turun dari perahu. Mendengar kata-kata ini, orang-orang yang berdiri di geladak terbang serempak. Pemilik mengulurkan tangan, kekuatannya berfluktuasi dan dia membuat beberapa segel. Kapal besar itu segera menjadi lebih kecil dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata, dan dengan cepat berubah menjadi benda seukuran telapak tangan, kemudian disingkirkan oleh pemilik. Ayo pergi, saat berbicara, pemilik langsung pergi diikuti oleh orang-orang di belakangnya. Tidak banyak orang di penginapan pertama, hanya sekitar selusin, kecuali Baiki, 3 orang yang akrab dengan Yang Kai, akuntan dan juru masak, semuanya berbaur. Lagi pula, mempertahankan pengoperasian sebuah penginapan tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja, sekitar selusin sudah cukup. Tidak lama kemudian, sekelompok orang tiba di pintu sebuah toko. Toko itu tidak memiliki tanda dan tidak tahu apa yang dijual toko itu. Lokasinya bagus, di persimpangan beberapa jalan, tidak sedikit orang yang melintas. Pemilik melirik ke kiri dan ke kanan, mengangguk sedikit, lalu mengangkat rok panjangnya dan melangkah masuk. Sekelompok orang mengikuti. Seorang lelaki setengah tua menyambutnya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Yuan Ruide telah melihat senior. Orang tua ini berada di tahap Open Heaven, tetapi peringkatnya pastilah tidak terlalu tinggi, jadi meskipun dia sudah cukup tua, dia masih hormat ketika menghadapi Nyonya Lan. Nyonya pemilik mengangguk kecil. Yuan Ruide berkata, Nyonya, Anda lelah sepanjang jalan, apakah Anda ingin istirahat dulu? Pemilik melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, ayo lakukan dulu. Ya, Nyonya, silakan duduk. Yuan Ruide memberi isyarat dengan tangannya. Setelah Nyonya Lan duduk, Yuan Ruide mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Nyonya Lan. Ini adalah akta toko di sini, dan telah diserahkan. Pemilik mengambil, melihat itu dan menyimpannya. Yuan Ruide mengeluarkan slip batu giok lain dan berkata, ini adalah lokasi industri di bawah kekuatan itu, serta nama toko, dan distribusi master di dalamnya. Mengambil sepotong giok slip dan berkata, ini semua jenis informasi dari penjaga toko dan orang-orang di toko.